Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang makalah yang kami buat untuk mata kuliah Politik Hukum dengan judul Implementasi Omnibus Law terhadap Sistem Perundang-undangan Negara Indonesia. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2020-2021 di Universitas Internasional Batam, serta sebagai sarana pembelajaran dan sharing pengetahuan. Bagaimana hasil pembahasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, sejak awal beliau selalu mengumandangkan untuk memberikan kemudahan dalam investasi. Nah, semangat ini sebenarnya bisa dikatakan pengalaman pribadi beliau ya, sebagai yang basicnya sebagai pengusaha, mungkin pada saat itu mengalami bagaimana sulitnya melakukan pengurusan izin, termasuk banyaknya aturan-aturan yang terkesan menghambat beliau dalam berusaha. Nah, beberapa kali Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa investasi dan ekspor adalah dua hal yang paling penting untuk ditingkatkan. Kenapa dua hal itu? Karena dianggap sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan bisa membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah, penyampaian itu beliau jelaskan pada saat sidang Kabinet Paripurna pertama pada tahun 2018 silam. Nah, berangkat dari political will yang sama juga pada tataran pemerintahan, baik itu Presiden maupun DPR, yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk mengentaskan kemiskinan, sehingga sama-sama berpendapat untuk menuju Indonesia maju. Nah, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, nah, Presiden Jokowi akhirnya melakukan banyak beberapa dan bahkan banyak gebrakan dan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang dinilai menghambat dalam berinvestasi. Nah, selain itu juga pemerintah juga melakukan pemangkasan atau mempersingkat prosedur-prosedur pengurusan perizinan dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan mempercepat proses dalam pengurusan perizinan tadi, sehingga pelaksanaan usaha itu bisa berjalan dengan cepat dan nyaman. Nah, selama ini bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa dalam hal pengurusan izin usaha di negara kita bisa dikatakan sangat rumit karena harus melewati banyak pintu, banyak loket. Dalam satu instansi saja bisa mungkin masuk ke 2 atau 3 pintu untuk pengurusan, mulai dari rekomendasi sampai nanti penerbitan izin usaha tersebut. Nah, kendala-kendala peraturan dan perizinan dalam berinvestasi inilah akhirnya membuat Pak Jokowi melontarkan suatu ide atau konsep peraturan perundang-undangan, yaitu dalam bentuk Omnibus Law. Nah, konsep ini sebenarnya disampaikan Presiden Jokowi pada saat pidato pertamanya setelah pelantikan pada periode kedua. Nah, sehingga ide tersebut membuat para politisi dan pakar hukum melakukan peninjauan kembali apa yang dimaksud dengan Omnibus Law yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut. Nah, menurut Bapak Presiden Jokowi,
Melalui Omnibus Law inilah akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi atau peraturan yang saat ini berbelit dan panjang dalam berinvestasi dan berusaha. Nah, langkah awal yang akan dilaksanakan mungkin adalah ingin mengajak DPR untuk mematangkan 2 undang-undang besar. Undang-undang ini maksud yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UKM. Nah, kedua undang-undang ini akan menjadi Omnibus Law yang dalam pernyataannya dapat merevisi beberapa undang-undang yang terkait atau bahkan puluhan undang-undang. Nah, kemudian bagaimana pengertian dari Omnibus Law itu sendiri? Nah, menurut pakar tata hukum negara Bivitri Savitri, Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa undang-undang. Dengan undang-undang ini dimaksud untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Selain itu juga untuk menyederhanakan peraturan yang agar lebih tepat sasaran. Nah, idealnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapian pengaturan. Jadi bisa disebut sebagai prosedur juga agar lebih sederhana dan tepat sasaran. Jadi menurut pakar tersebut bisa disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah sebuah produk undang-undang yang bisa mencabut dan mengubah beberapa undang-undang yang ada, yang berlaku, yang bisa tersebar dalam beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu undang-undang agar lebih tepat sasaran. Nah, substansi dari Omnibus Law itu sendiri sebenarnya adalah persoalannya karena peliknya regulasi sehingga memuncul dan menyebabkan iklim investasi di Indonesia bergerak menjadi lambat dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Nah, di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini menghendaki semua regulasi yang menghambat masuknya dan berjalan investasi harus dihapus. Nah, Menteri Agraria dan Tata Ruang Pak Sofyan Jalil melontarkan gagasan konsep Omnibus Law untuk menyelesaikan sengketa tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Nah, pada prinsipnya pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo ini didorong untuk menumbuh kembangkan iklim investasi dengan program kabinet kerjanya, sehingga semua kebijakan diarahkan untuk mempermudah dan menyederhana dan melakukan penyederhanaan perizinan dan persyaratan investasi. Atas konsep inilah maka konsep Omnibus Law diharapkan menjadi solusi atas kondisi sistem perundang-undangan negara Indonesia, sehingga substansi dari Omnibus Law yang diusulkan Presiden Joko Widodo dapat diterapkan. Antara lain yang diusulkan adalah yang pertama terkait dengan penyederhanaan perizinan. Di sini maksudnya adalah mengubah konsepsi kegiatan usaha dari yang berbasis izin menjadi penerapan standar yang berbasis risiko. Nah, kemudian kegiatan usaha yang tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan atau keselamatan dan lingkungan tidak memerlukan izin, hanya melalui pendaftaran dan penggunaan standar. Kemudian juga dalam konteks penyerahan izin ini terjadi perubahan pada izin dasar. Contoh izin lokasi untuk kegiatan usaha tidak diperlukan dengan penggunaan peta digital. Penerapan standar untuk izin lingkungan AMDAL hanya untuk kegiatan usaha yang risiko tinggi. Kemudian penerapan standar untuk mendirikan bangunan dan penilaian kelayakan bangunan dan penilaian dilakukan oleh profesi bersertifikat.
Kemudian menghapus izin usaha dengan penerapan izin operasional komersil yang berbasis RBA. Kemudian perubahan pada perizinan sektor. Kegiatan sektor ditentukan dalam tingkatan risiko rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan parameter kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari pemerintah dan semakin banyak izin yang dibutuhkan untuk inspeksi yang dilakukan. Kelompok risiko sektor yaitu sektor risiko rendah hanya didaftarkan. Sektor risiko menengah menggunakan standar dan sektor risiko tinggi wajib mendapatkan izin. Nah, kemudian hal kedua yang diusulkan terkait Omnibus Law adalah kemudahan persyaratan investasi. Nah, di sini mengubah konsep persyaratan investasi dari negatif list menjadi positif list, yaitu dengan menerapkan daftar kegiatan usaha dan prioritas dan daftar kegiatan usaha lainnya yang didorong untuk dikembangkan. Dengan demikian akan fokus terhadap beberapa kegiatan usaha yang perlu mengundang modal asing. Nah, daftar bidang usaha yang tertutup hanya untuk kegiatan usaha yang didasarkan untuk kepentingan nasional, konvensi internasional, dan kepatutan. Kemudian menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor dan cukup diatur dalam undang-undang penanaman modal. Kemudian mengubah konsepsi pembedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan hanya mengatur ketentuan dan batasan kepemilikan saham oleh asing yang ditetapkan oleh presiden. Kemudian hal ketiga yang diusulkan adalah terkait dengan administrasi pemerintahan. Ini berbicara dalam rangka penerapan izin yang berbasis standar dan RBA memerlukan adanya perubahan dan penataan kewenangan perizinan yang saat ini tersebar di antara kementerian dan lembaga dan daerah. Kemudian Presiden berwenang untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan, termasuk yang telah didelegasikan oleh undang-undang kepada menteri, kepala dan atau gubernur dan bupati atau wali kota. Pelaksanaan undang-undang oleh menteri, kepala atau kepala dan Pemda merupakan pelaksanaan dari kewenangan presiden. Dan dengan demikian peraturan menteri atau kepala dan perda atau perkada merupakan pelaksanaan dari pendelegasian dari peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan norma standar prosedur dan kriteria. Penerapan norma standar prosedur dan kriteria dilakukan oleh semuanya melalui presiden. Nah, presiden berwenang membatalkan perda dengan peraturan presiden. Sanksi yang berkaitan dengan administrasi perizinan berbentuk sanksi administratif dan sanksi perdata dan menghapus sanksi yang bersifat pidana. Kemudian penegakan hukum. Nah, hal keempat yang diusulkan dalam Omnibus Law adalah kemudahan dan insentif. Di sini berbicara memberikan kemudahan dalam proses. Pertama, keimigrasian, investasi dapat sebagai jaminan untuk izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap, dan kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kegiatan maintenance dan kunjungan minat investasi. Terkait paten, fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia. Kemudian ada perubahan persyaratan modal dan pendirian PT, yaitu menghapus modal minimal 50 juta. Kemudian penyederhanaan jenis badan usaha, menghapus CV, persekutuan perdata, dan usaha dagang. Ini perlu mempertimbangkan kedudukan firma. Kemudian
terkait dengan implementasi Omnibus Law dan sistem undang-undang, mengingat menimbang dari penerapan Omnibus Law di negara lain tersebut, maka permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemerintah perlu mengambil suatu upaya terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi. Nah, tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu gagasan Omnibus Law berkemungkinan untuk diterapkan di Indonesia asalkan diberikan ruang dan fondasi hukum yang tepat. Nah, mencermati sistem perundang-undangan di Indonesia, undang-undang yang nantinya dihasilkan oleh konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Akan tetapi di Indonesia justru tidak menganut undang-undang payung karena posisi seluruh undang-undang adalah sama. Persoalan yang muncul bila dikaji dari perspektif teori peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya, sehingga kedudukannya harus diberi legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus diamandemen. Nah, konsep Omnibus Law sebenarnya pernah dilaksanakan di negara Indonesia, yaitu terkait yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, di mana undang-undang ini mencabut pasal 35 ayat 2 dan pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian mencabut pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Perbankan, mencabut pasal 47 Undang-Undang Pasar Modal, mencabut pasal 17, pasal 27 dan pasal 55 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, undang-undang yang lain penerapan Omnibus Law yang pernah ada adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, kemudian mencabut pasal 51, pasal 158 ayat 2 sampai dengan ayat 9 dan pasal 159 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian mencabut pasal 1 angka 4, pasal 314 sampai dengan pasal 412, pasal 418 sampai dengan pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Nah, dari pembahasan yang kami tuliskan dalam makalah, kemudian kami mencoba mengambil kesimpulan dari implementasi Omnibus Law terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah Omnibus Law adalah sebuah produk undang-undang yang bisa mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang berlaku yang bisa tersebar dalam beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu undang-undang agar lebih tepat sasaran dan menjadi sebuah solusi atas konflik antara penyelenggara pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan tertentu untuk meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Kesimpulan kedua, di dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum.
Tetapi harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus-menerus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan perundang-undangan. Nah, simpulan yang ketiga yang bisa kami ambil yaitu undang-undang yang nantinya dihasilkan oleh konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Akan tetapi Indonesia justru tidak menganut undang-undang payung karena posisi seluruh undang-undang adalah sama, sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu diamandemen. Simpulan keempat adalah konsep Omnibus Law pernah dilaksanakan di negara Indonesia, yaitu dalam terkait terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan untuk Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dengan adanya hal tersebut bisa dijadikan contoh untuk pemerintah dalam mengambil langkah konsep ini. Demikian, terima kasih. Ibarat kata, tiada gading yang tak retak, tiada bumi yang tak tersiram hujan. Nah, begitu juga dengan video dan penyampaian kami kali ini. Mohon kepada penonton dan pemerhati atas kritik dan sarannya guna perbaikan kami ke depan. Dan sebelum kami menutup video ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pucuk pauh di 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Di UIB aku menuntut ilmu. Kalau kamu kapan kawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.